nggak? Gak usah bicara dasar hukum di pengadilan, bukan di sini. Oh, jadi negara Di pengadilan dasar hukum, bukan di jalanan. Eksekusi bangunan warga di Jalan Satria 1, Komplek Rumah Sakit Soeharto Hirjan, Jelambar Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berlangsung ricuh. Saling dorong pun tak terhindarkan. Merasa memiliki tanah, pemilik rumah berteriak histeris. Warga mengklaim memiliki tanah seluas 4 hektar ini dan tengah menjalani proses hukum di Polres Jakarta Barat. Meski demikian, pihak Rumah Sakit Soeharto Hirjan tetap melakukan eksekusi 14 rumah. Persoalan di atas tanah ini sedang terjadi proses hukum di Polres Jakarta Barat. Sedang berjalan proses pemeriksaan. Besok hari Jumat kami harus hadir lagi, dipanggil untuk diperiksa. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian hari ini pihak rumah sakit atas perintah Menteri Kesehatan mereka melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan. Usai didata, peralatan rumah tangga milik warga dimasukkan ke dalam truk. Hingga kini warga belum memiliki tempat tinggal baru. Dari Jakarta, Miftah Holgani, iNews melaporkan. hakim punya kedudukan sendiri, saudara. Sejumlah mama bersih tegang dengan hakim dan petugas kepolisian saat mediasi kasus investasi bodong Koperasi Bank Negara Indonesia di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Puluhan mama korban investasi bodong ini mengamuk karena tidak puas mendengar penjelasan dari pihak pengadilan. Awalnya, proses mediasi antara sejumlah korban dan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Rinto Manulang, berjalan lancar. Namun saat emak-emak meminta pengadilan mengeksekusi aset harta kekayaan 8 orang terpidana sesuai putusan Mahkamah Agung, pihak pengadilan berdalih penggugat belum membayar biaya administrasi dan belum menyerahkan daftar aset yang akan dieksekusi. Hal ini memicu kemarahan korban karena dibebani untuk mencari daftar aset terpidana tanpa adanya surat pengantar dari pengadilan. Masing-masing korban kehilangan tabungan dalam bentuk koperasi mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini sudah bergulir selama 10 tahun. Nah, singkat cerita, 2 tahun yang lalu kami sudah dimenangkan di Mahkamah Agung. Dan seharusnya 2 tahun yang lalu pihak pengadilan sudah melakukan eksekusi. Beliau tadi menyampaikan, si Manulang itu, Ketua Pengadilan mengatakan bahwa itu tidak bisa dilakukan. Kami disuruh lagi sama Ketua Pengadilan untuk mencari harta-harta 8 oknum yang harus membayar uang kami. Apa mungkin? Kasus ini sudah 10 tahun yang lalu. Pastinya harta-harta si penipu ini pastinya sudah dijual atau dipindahkan ke atas nama orang lain. Usai mengamuk, puluhan korban melanjutkan aksi dengan membentangkan spanduk berisi tuntutan agar pihak pengadilan menjalankan putusan Mahkamah Agung. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengepung rumah bandar narkoba di kawasan Jalan Bagandeli, Kecamatan Medan, Belawan, Medan. Mengetahui kedatangan petugas, pengguna dan pengedar narkoba langsung kocar-kacir melompat ke laut saat hendak ditangkap petugas kepolisian. Namun upaya para pelaku sia-sia. Petugas berhasil mengamankan 2 pelaku dan menyita sejumlah barang bukti berupa narkoba jenis sabu siap edar yang dijual secara eceran untuk pakai di tempat yang telah disiapkan oleh bandar. Para pelaku ini memang
dijadikan tempat-tempat yang sulit dijangkau dan di pinggir pantai. Jadi kemarin kita melakukan penggerebekan dan sebagian pelakunya meloncat semuanya ke laut dan kita berhasil mengamankan barang bukti dan sebagian tersangka. Kedua pelaku yang sudah berada di Polres Pelabuhan Belawan masih terus dilakukan pengembangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pelaku perampokan bernama Budi Santoso ini digerebek tim gabungan Polda Sumatera Selatan di tempat persembunyiannya di Desa Kemiri, Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pelaku kabur usai melakukan perampokan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tertangkapnya Budi Santoso ini membuka identitas pelaku lainnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku Budi bersama ketujuh rekannya Edi, Komar, dan Sumari, serta LM, AH, GE, dan PN melakukan perampokan di sebuah toko sembako di Dusun 6, Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Aksi perampokan itu terekam CCTV toko dan viral di media sosial. Ketujuh pelaku berbekal senjata api rakitan menguras harta benda dan emas dengan total kerugian yang dialami korban mencapai 800 juta rupiah. Dari rekaman CCTV terlihat komplotan ini mengenakan jaket dan helm serta menganiaya anak dan mengancam istri korban. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengamankan 4 dari 8 pelaku yakni Budi, Edi, Komar, dan Sumari, serta Malik, pemilik atau yang menyewakan senjata api rakitan. Polisi mengamankan barang bukti 3 pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya, uang sisa hasil perampokan, serta ponsel dan sepeda motor pelaku. Para tersangkanya karena cukup jauh, jadi mereka ditahan di Polsek Sangadesa. 4 orang masih DPO dengan inisial AH, LM, PN, dan GE. Kini pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Dinas Pendidikan Pemprov terbakar Pak di Jalan Cikditiro Pak. Warga Jalan Tuku Cikditiro, Kelurahan Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, dihebohkan dengan kobaran api dari samping kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Api dengan cepat membesar, membakar bagian sisi kanan gedung serta kabel listrik. Bahkan sejumlah material seperti kaca jendela dan plafon sempat berjatuhan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan menerjunkan 5 unit damkar. Dan tak sampai setengah jam, petugas berhasil menjinakkan si jago merah. Diduga sumber api akibat korsleting listrik dari kabel, kemudian menyambar spanduk dan merambat ke dalam gedung yang berada di lantai 2. Tadi nyampe di sini, posisi api sudah menyala dari posisi banner tadi. Selain di luar, di dalam ada? Di dalam kebetulan tidak ada kebakar, hanya kena tempias api tadi masuk ke dalam, jadi sudah kita cek dan dicek tidak ada menyambar ke dalam. Berarti cuma banner aja yang kemarin? Sementara itu, menghindari api kembali menyala, petugas melakukan pendinginan dengan menyemprotkan air di bagian dinding gedung. Meski tidak ada korban luka dan berkas penting yang terbakar akibat kebakaran ini, bagian luar tembok hangus. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. Dengan mengendarai sepeda motor, salah satu kelompok pelajar sekolah menengah pertama ini membawa sejumlah senjata tajam panjang menuju kawasan Jalan Sunter Permai Raya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kelompok pelajar SMP ini bertemu dengan kelompok pelajar lainnya dan terlibat tawuran. Satu orang pelajar yang tertinggal rekannya mengalami luka sabetan senjata tajam. Menurut saksi, tidak diketahui asal dari mana kedua kelompok pelajar ini. Begitu bertemu, langsung saling adu senjata tajam. Salah satu pelajar juga membawa kabur satu sepeda motor milik pengendara yang ditinggal akibat terjebak di tengah tawuran. Enggak dikejar-kejaran gitu, tapi pas begitu yang itunya jatuh di sana, sama kaki, sama tangan. Ada motor
Kami karyawan kita juga yang keambil mau pulang terus mereka dia takut langsung dipinggirkan, langsung dijatuhkan. Kita lupa dimatikan, dia langsung lari ke sini. Para pekerja yang bekerja di kawasan tersebut mengaku resah dengan seringnya tawuran para pelajar dengan menggunakan senjata tajam. Kasus tawuran kedua kelompok pelajar ini ditangani Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam penyelamatan seorang nenek bernama Satri, 59 tahun, yang hanyut terseret derasnya arus sungai Lamong di wilayah Kecamatan Balung Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Upaya penyelamatan sang nenek berlangsung dramatis karena sejumlah warga harus berjuang melintasi derasnya arus sungai. Insiden ini terjadi tidak jauh dari rumah korban di Desa Jombang Delik. Nenek Satri hanyut terbawa arus banjir hingga ratusan meter setelah sebelumnya terpeleset saat beraktivitas di bantaran sungai. Berkat usaha keras warga, korban berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Wali Songo, Kabupaten Gresik. Insiden ini menjadi pengingat bagi warga untuk selalu mengawasi anggota keluarga, terutama yang lanjut usia dan juga anak-anak, agar tidak berada di dekat sungai tanpa pengawasan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Warga Jakarta dikejutkan kasus pembunuhan di mana korban yang merupakan pria Parubaya ditemukan tewas dicor dalam sebuah ruko di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Korban berinisial JS berusia 59 tahun yang dinyatakan hilang sejak 16 Februari lalu, tewas usai dianiaya pelaku. Pelaku juga menguras rekening korban sebesar 50 juta rupiah. Terduga pelaku yang ternyata adalah pekerja bangunan proyek pembangunan ruko berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Jakarta Timur di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang berinisial ZA berusia 35 tahun merasa sakit hati setelah korban justru menampar pelaku saat ditagih uang pembayaran atas jasanya sebagai pekerja bangunan. Pelaku yang tak terima atas perlakuan korban langsung menganiaya korban hingga tewas dan mengubur jenazahnya di dalam saluran air lalu kemudian dicor. Proses penggalian cor untuk mengevakuasi jasad korban dilakukan pihak petugas pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Ketua Umum Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila, Yapto, Suryo Sumarno selesai menjalani proses pemeriksaan KPK. Yapto diperiksa sebagai saksi atas dugaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Yapto hadir ditemani kuasa hukum dan beberapa politisi Partai Nasdem. Yapto sempat memberikan sedikit pernyataan terkait pemeriksaan yang dijalaninya. Ya, saya memenuhi panggilan dari KPK berdasarkan salah satu masalah sebagai warga negara yang baik, ya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan dan semoga sudah mencukupi apa yang diperlukan. Dan untuk yang lain-lain ya silakan kepada ini, bukan kewenangan saya untuk. Ketua Umum Pemuda Pancasila ini diperiksa KPK usai rumahnya digeledah KPK pada 5 Februari yang lalu. Dalam penggeledahan itu penyidik KPK menyita 11 mobil mewah. Penyidik KPK juga menyita uang dengan mata uang rupiah dan mata uang asing senilai 56 miliar rupiah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Pandu Priyo, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Yaitu peresmian layanan Bank Emas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bank Emas atau Bullion Bank pertama di Indonesia. Peresmian itu ditandai dengan Prabowo memasukkan dummy emas batangan ke dalam treasure box. Dengan adanya bank emas diharapkan bisa meningkatkan produk domestik bruto Indonesia hingga 245 triliun rupiah dan membuka 1,8 juta lapangan kerja. Dan Bank Syariah Indonesia telah diresmikan. Dengan bangga
Pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Bank emas juga berperan sebagai alat untuk meningkatkan cadangan devisa dan aliran emas ke luar negeri dapat dicegah. Dengan menyimpan emas dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi resiko ketidakstabilan nilai mata uang asing dan bisa meningkatkan ketahanan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Mudah-mudahan setelah rapat ini publik bisa tercerahkan bahwa RON tidak yang dijual Pertamina adalah RON 90 Pertalite adalah Pertalite, RON 92 adalah Pertamax tetap dengan oktan 92 dan juga satu lagi Pertamax Turbo RON 98. Dalam rapat dengan pendapat yang juga dihadiri sejumlah perusahaan BBM swasta, Komisi 12 DPR RI meminta agar Pertamina Patraniaga meluruskan soal isu pengoplosan BBM jenis Pertamax yang saat ini meresahkan masyarakat. Pertamina menyebut BBM yang dipasarkan ke masyarakat sebelumnya telah melalui proses injeksi blending atau penambahan zat aditif untuk meningkatkan performa mesin kendaraan. Ya, selanjutnya, namun proses ini tidak dapat mengubah kualitas bahan bakar minyak atau Research Octane Number RON. Selain Pertamina, sejumlah perusahaan BBM swasta mengaku melakukan hal yang sama, yakni menambahkan zat aditif pada produk BBM mereka agar produk memiliki nilai tambah. Dalam rapat disimpulkan bahwa bahan bakar minyak yang dijual Pertamina sudah sesuai dengan spesifikasi. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia merespon ramainya pemberitaan terkait kualitas BBM terkait pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Bahlil memastikan kualitas BBM yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk meredam kekhawatiran publik Pak terkait kualitas BBM seperti apa? Nggak ada, kita apanya yang kualitas kita kan sudah sesuai standar. Ada RON 90, RON 92. Kan sudah ada semuanya, sudah ada. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Bahlil menyebutkan pihaknya saat ini menghargai proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak berwajib, termasuk menghargai praduga tak bersalah terhadap kasus yang saat ini tengah diselidiki. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Prabowo mengatakan kasus tersebut akan menjadi perhatian pemerintah dan akan segera dituntaskan. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero, subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2010 hingga 2023. Adapun dari 7 orang tersangka, 4 diantaranya merupakan petinggi dari PT Pertamina, sedangkan 3 lainnya merupakan pihak swasta. Akibat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung telah memberikan pernyataan bahwa ada dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam konstruksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023.
Lalu apa dampak penggunaan Pertamax yang dioplos dengan Pertalite pada mesin kendaraan? Pertalite dan Pertamax adalah dua jenis bahan bakar yang diproduksi oleh Pertamina dengan perbedaan pada nilai oktan dan komposisi aditifnya. Pertalite memiliki RON 90, sementara Pertamax memiliki RON 92. Percampuran Pertalite dan Pertamax secara umum tidak disarankan karena dapat menurunkan kualitas keseluruhan bahan bakar. Sisa pembakaran yang tidak sempurna akibat percampuran ini dapat mengganggu kinerja mesin dan berpotensi menyebabkan knocking atau suara klitik di mesin. Ketidakstabilan pembakaran akibat percampuran juga dapat menurunkan performa mesin yang ditandai dengan akselerasi yang menurun, tarikan yang lemah, dan konsumsi bahan bakar yang meningkat. Penggunaan bahan bakar yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan sangat penting untuk menjaga performa dan umur panjang mesin kendaraan. Tak sedikit warga kini dibuat kecewa dengan adanya dugaan Pertamina mengoplos Pertamax dengan Pertalite. Ya, saya sudah tahu. Kesel banget sih, Mas. Itu udah pasti. Karena pasti banyak yang dirugiin, Mas. Keuntungannya buat perusahaan atau orang pribadi sendiri, iya benar. Ya sebenarnya kalau jadi masyarakat sih ngerasa dibohongin aja sih ya. Jadinya kayak ya kita kan nyarinya yang oktannya lebih baik, tapi ternyata cuma oktan yang lebih rendah tapi dioplos gitu sih. Itu juga bisa kena kerusakan mesin. Iya, waktu itu juga beberapa temen tuh sempat itu juga sih ngeluh kenapa pakai Pertamax malah rasanya lebih aneh aja gitu sih akhir-akhir ini. Sementara itu menurut YLKI, warga yang telah merasa dirugikan dengan adanya praktik nakal oplosan BBM jenis Pertamax bisa meminta pertanggungjawaban Pertamina dengan uji petik. Masyarakat kalau memang sudah membuktikan bahwa itu produknya merusak kendaraannya, mesin mobilnya, ya kita masyarakat bisa melakukan uji petik tentang kualitas itu. Meminta siapa? Ya pokoknya ya meminta Pertamina, mungkin melalui organisasi konsumen, perwakilan konsumen gitu, meminta Pertamina mengizinkan perwakilan konsumen itu untuk melakukan uji petik. Rela membeli bahan bakar Pertamax dengan RON yang tinggi dan harga yang lebih mahal dilakukan warga untuk kebutuhan performa mesin yang baik. Namun bagaimana jika warga yang sudah membayar lebih untuk membeli Pertamax malah ternyata isinya adalah campuran dari Pertalite? Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo di kediaman pribadinya, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Mahathir datang bersama putrinya berserta rombongan ini langsung masuk ke kediaman Jokowi sambil menyantap makan bersama. Banyak hal yang dibicarakan kedua tokoh nasional yang sama-sama pernah memimpin negara ini. Di antaranya berbincang kerjasama produk ekspor-impor antara Malaysia dan Indonesia. Lebihan produksi dan yang boleh diimport ke Malaysia. Dagangan antara Malaysia dengan Indonesia tidak mencapai kejayaan yang seperti dengan negara-negara lain. Sebab itu kita perlu kenal pasti apa keluaran Indonesia yang boleh diimport oleh Malaysia dan apa yang boleh diekspor daripada Malaysia ke Indonesia. Sementara itu bagi Jokowi ini merupakan pertemuan silaturahmi biasa. Karena dirinya dengan Mahathir Mohamad sangat dekat semenjak menjabat Gubernur Jakarta sampai menjadi Presiden Republik Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami peningkatan di sejumlah daerah. Salah satunya di Pasar Gembrong Lama, Jakarta Pusat. Ini ada harga cabai rawit merah yang kian pedas. Ini harganya, saya akan tunjukkan pemirsa, harganya ada di harga Rp100.000 per kilogram. Tentu ini meningkat kisaran 40% dari awalnya ada di harga Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Sementara itu kita beralih ke sisi sebelahnya, ini ada cabai keriting merah yang sekarang ada di harga Rp60.000 per kilogram. Ini meningkat dari harga awal yakni Rp50.000 per kilogram. Kemudian saya juga akan tunjukkan kepada Anda pemirsa bawang merah
ini bawang merah yang awalnya ada di harga Rp45.000 kini meningkat menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Dan untuk kenaikan sejumlah bahan pokok ini memang terjadi sejak beberapa hari ke belakang begitu ya. Pedagang ungkapkan kenaikan terjadi karena permintaan terus meningkat sementara bahan baku atau stok ini menipis, dan juga tadi disebutkan oleh pedagang faktor cuaca juga menjadi berpengaruh begitu ya. Selain harga sayur mayur, harga telur juga mengalami kenaikan, yakni ada di harga Rp32.000 per kilogram dari awalnya ada di harga Rp28.000. Ayam potong juga mengalami kenaikan, ini ada di harga Rp30.000 untuk ukuran sedang dan Rp40.000 untuk ukuran besar. Dan tadi kalau misalnya wawancarai para pembeli, ini mereka tetap membeli sejumlah harga bahan pokok ini begitu ya, namun memang mengurangi kuantitas dari pembeliannya. Dan pedagang tadi ungkapkan bahwa kenaikan ini semoga dapat berangsur-angsur kembali normal sehingga konsumsi dari masyarakat ataupun konsumen ini tetap stabil. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Indra Okta, iNews melaporkan. Dimulai dengan bacaan basmalah, ribuan warga yang telah berkumpul di pinggir Telaga Silating, Belik, Pemalang, Jawa Tengah langsung menghambur ke dalam telaga. Dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini akan segera dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tak sabar untuk memburu ikan dengan tangan kosong dalam tradisi Grebeg Sadran Mara Iwa 2025. Selain memburu ikan sebanyak 1 ton yang dilepas oleh panitia, warga juga memburu 5 ekor lele yang di bagian siripnya telah diberi door prize berupa uang tunai. Dan ketika warga telah membaur di dalam kolam, inilah yang terjadi. Bukan memburu ikan, warga malah saling serang dengan menggunakan cipratan air. Seketika suasana sakral saat pembacaan doa tak lagi terlihat dan berganti dengan keriuhan serta kegembiraan. Menurut warga, acara ini merupakan bagian dari upaya melestarikan budaya lokal yang rutin digelar jelang bulan suci Ramadan. Enak. Kenapa? Soalnya dapat ikan. Seneng nggak? Seneng. Ya. Satu tim. 12 orang yang terjun. Komentarnya dengan acara ini? Cukup meriah buat hiburan juga bisa. Ini rencana buat apa ini? Masak-masak sama rombongan. Masak-masak ya? Ya. Selain menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, Grebeg Sadran Iwa ini juga menjadi simbol kebersamaan serta wujud syukur menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai diberhentikan di kursi pelatih Timnas U20, Indra Safri dikabarkan ditunjuk sebagai pelatih Timnas U23 untuk ajang SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand pada Desember mendatang. Kabar tersebut langsung dibantah oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang dirinya menegaskan jangan membuat kebingungan yang tidak penting karena Timnas Indonesia U23 sudah ada Gerald Van den Bosch. Melakukan review, melepas Coach Indra, terus juga tidak benar Coach Indra mengambil U23 bahwa itu sudah ada Gerald, ya, jangan menciptakan kebingungan yang tidak penting gitu loh, ya. Sekarang kita lagi fokus bahwa menambah technical advisor yang punya nama besar, track record yang baik untuk juga memperkuat tim kita. Jadi memang kita serius banget itu. Ya, usai Indra Safri tidak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas U20, kini PSSI masih belum menentukan siapa yang akan menggantikan kursi pelatih Timnas U20. Fokus PSSI saat ini adalah mengumumkan buat penasihat teknik pemain Timnas. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. MNC Live bersama Gigit Dental Studio melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU mengenai layanan kesehatan gigi di Kota Bogor, Jawa Barat.
Hadirnya asuransi kecelakaan dari MNC Life ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan bagi masyarakat, sehingga mereka yang berobat ataupun perawatan di klinik gigi tersebut merasa aman dan nyaman. Selain pasien, tenaga medis juga diberikan perlindungan asuransi kesehatan agar dapat lebih nyaman dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasiennya. Akan lebih banyak juga pasien yang aware tentang kesehatan gigi. Kami akan mendapatkan perlindungan diri dari MNC Life gitu. Jadi pasien juga merasa tenang pada saat berobat ke gigi dentistnya. Ya, kami terus melakukan kerjasama dengan klinik-klinik seperti klinik gigi dental ini, dan harapannya adalah semakin banyak kerjasama kolaborasi dengan klinik lain dan tempat-tempat usaha lain di mana kami juga sangat mendukung pertumbuhan UMKM. Kerjasama ini membuka peluang bagi MNC Life dengan klinik lainnya dan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan perlindungan asuransi tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sopir angkot terlibat keributan dengan pengendara lain di depan kampus Unimed Jalan Willem Iskandar, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 orang pengendara terlihat menghampiri sopir angkot yang masih duduk di balik kemudi. Tak lama keduanya pun melakukan kekerasan kepada sopir angkot yang akhirnya turun dari mobil. Warga yang melihat ada keributan di jalanan coba melerai perkelahian dan mengusir warga yang terlibat keributan. Meski belum diketahui penyebabnya, namun keributan ini menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kemenko Pangan RI bersama EDI Survey dan PT Sukovindo kembali menggelar Green and Smart Port Award 2024 sebagai bentuk apresiasi terhadap pelabuhan yang telah menerapkan prinsip keberlanjutan dan digitalisasi. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan ajang ini tidak hanya mendorong optimalisasi pelabuhan berkelanjutan, tetapi juga memperkuat sistem logistik nasional. Konsep Green and Smart Port merupakan integrasi keberlanjutan lingkungan, pengurangan emisi, dan perbaikan sistem logistik. Dengan adanya GSP ini membuat memotivasi pelabuhan-pelabuhan ini untuk menjadi lebih hijau, ya, dari sisi efisiensi energi, penanganan limbah dan lain sebagainya. Direktur Utama EDI Survey Ari Sudono Soerono mengatakan untuk standar penilaian dan pembuatan guideline Green and Smart Port mengadopsi peraturan nasional dan internasional. Pelabuhan itu nomor 1, dia secara lingkungan dia bisa memenuhi standar yang diharapkan dan bisa mencapai pengurangan karbon yang diharapkan juga. Tapi di samping itu juga lebih efisien. Adapun pelabuhan-pelabuhan yang berhasil melewati asesmen Green and Smart Port tahun 2024 adalah PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Bali Nusra Pelabuhan Benoa, PT Bukit Asam Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan, PT Pertamina Port and Logistics Sorbes, Kabil Batam, dan PT Pelino Terminal PT Kemas Semarang. Dari Jakarta, Hadisti Arifa Aulia Syah melaporkan. Setiap tanggal 15 Februari, dunia memperingati Hari Kanker Anak Internasional. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, setiap tahun ada 400.000 anak menderita kanker atau sama dengan 1 anak setiap 80 detik. Namun teknologi kedokteran yang terus berkembang membuat tingkat kesembuhan anak penderita kanker saat ini mencapai 80% di negara dengan penghasilan tinggi. Sementara itu di negara dengan penghasilan rendah baru mencapai 20% kesembuhan. Memperingati Hari Kanker Anak Internasional, MNC Peduli memberikan dukungan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dalam menggelar berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kanker pada anak-anak serta mendorong upaya pencegahan, diagnosis dini, dan pengobatan yang lebih baik. Kanker pada anak
dapat diupayakan sembuh, namun tidak bisa dideteksi seperti penyakit kanker dewasa. Jadi harus dikenali gejala-gejala dan tanda-tandanya. Kelebihannya adalah dapat diobatin. Ini acara sangat memotivasi dan bikin anak-anak jadi semangat ya. Karena kan keseharian mereka kan di rumah sakit, capek, terus juga habis kemo, itu lemes. Kegiatan utama peringatan ini yakni dengan menggelar program Aksi Berani Gundul 2025. Ratusan relawan menggunduli dan mendonasikan rambut mereka sebagai bentuk dukungan kepada anak-anak penderita kanker di seluruh dunia. Kita berharap para pejuang kanker dan terutama yang sudah menjadi survivor ya tetap semangat untuk menggapai masa depan yang lebih cerah lagi. Untuk pejuang kanker supaya lebih semangat dan lebih berdisiplin dalam pengobatan, karena satu-satunya hal yang bisa membuat kita survive itu adalah kedisiplinan dari diri dan orang tua. Peringatan Hari Kanker Anak Internasional ini juga diisi dengan berbagai kegiatan menghibur yang melibatkan para anak-anak pejuang kanker seperti menari dan menyanyi. Dari Jakarta, Hadisti Arifah dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja dan kapan saja melalui RCTI Plus. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.